spoiler warning. Kalau memang belum nonton Sore Istri dari Masa Depan dan berniat untuk nonton, sebaiknya jangan nonton review ini ya, skip aja dulu karena takut nanti mengurangi kenikmatan, karena kita mungkin akan ada spoiler ya. Woi. Hai. Aku Sore, istri kamu dari masa depan. Itu oke. Ngomongin film bersama Bayu dan Edo ya. Sore, Istri dari Masa Depan. film berikutnya nih, film kedua tahun ini dari Yandi Lawrence. Iya, setelah Satu Kakak Tujuh, ponakan yang fenomenal juga. Dan ini kalau nggak salah syutingnya itu Sebelum ya, dibagi dua, ya, dibagi dua, mulai Maret 2024, kemudian di September 2024 dilanjutin. oke. Gitu. Nah, in between Satu Kakak Tujuh Ponakan 2 April. Bercerita tentang, nah ini Iya, kita mau bercerita tentang tanpa spoiler agak susah ya. agak susah, makanya warning sekali lagi, jangan protes nanti, oh spoiler nih, kayak ada komen spoiler semua bang. Iya. Satu, kita disclaimer, gua dan Bayu sama-sama belum nonton web seriesnya. Iya, Ketika nonton, kita nggak ada baggage apa-apa. sampai sekarang kita belum nonton Iya. ya. Mungkin nanti setelah ini tayang kita udah nonton. Ya, jadi kita memang sengaja karena kalau nonton takutnya kalau kita udah nonton web seriesnya, ketika nonton filmnya akan ngebanding-bandingin. Oke. Jadi ceritanya masih tentang Jonathan dan Sore. Nah, Jonathan ini sekarang tinggal di dusun kecil di Kroasia. Iya. Dan Sore seperti judulnya adalah istri dari masa depan. Istri dari masa depan. Iya. Tujuan Sore datang dari masa depan ke masa kini untuk supaya si Jonathan hidupnya lebih sehat. Umurnya lebih panjang ya, karena dia balik ke masa lalu karena pada saat mereka kawin cuma berapa tahun udah meninggal. Udah meninggal. Nah, jadi 8 tahun dari sekarang Jonathan akan meninggal bila gaya hidupnya tidak diubah menjadi lebih baik. Nah, itulah kenapa Sore datang ke masa kini. Yang the major plot point-nya yang mungkin kenapa kita spoil dari awal adalah ini nggak cuma time travel si Sore dari masa depan ke masa kini, tapi juga time loop, ya, dimana Sore di tiap satu sekuen itu membawa misi. Bila misinya gagal, maka dia dari awal lagi, Ya. gitu. Nah, time loop kan konsepnya kalau misalnya kayak Groundhog Day, tiap 24 jam dia balik kan gitu. Atau kita tokohnya mati, ya, kayak Edge of Tomorrow. ya Tom Cruise. Terus ya. Time loop ini juga kalau di Indonesia tuh terakhir mungkin filmnya Anggi Umbara sama Vino Bastian tuh. Oh iya. Apa itu? Ini Cuma Ujian. Oh iya. Gitu. Nah, di sini tuh si Sore kan membawa misi supaya Jonathan berhenti merokok, berhenti begadang, berhenti minum alkohol. Nah, ketika dalam perjalanannya si Jonathan melanggar salah satu dari ini, Sore akan mati dan akan repeat lagi seperti itu. Jadi kayak gitu. Nah, film ini sendiri dibagi ke 3 segmen. Dari point of view-nya Jonathan terutama, ya, kenapa dia tinggal setelah dia kan openingnya di Arktik ya, Kutub Utara ya, kemudian dia di Kroasia. Nah, kemudian segmen kedua adalah Sore, dari point of view-nya Sore, kenapa dia time loop, kenapa dia time travel, dan ketiga adalah waktu. Waktu ini kita nggak bisa reveal lebih jauh kan, memang gitu ya. plot twist gitu. Oke, filmnya baik. Nah, filmnya, jadi gue pertama pas nonton, wah, yang main cuma berdua. Ya, mostly pemain Indonesia 2 orang ya. Ya, jadi beban berat banget nih buat mereka
gimana kita sebagai penonton kalau yang main cuma dua, apakah bisa menghibur nih atau enggak? Pertama, cuma 2 orang. Ini untuk menggambarkan beban yang tadi Bayu bilang ya. Kedua, time loop di mana itu ngulang lagi. Jadi bebannya itu ada di situ. Nah, tapi yang gue rasa kekuatan dari film ini dengan berdua gue terutama gue lah ya ngomongin gue sebagai penonton, gue menjadi care gitu, gue bisa menjadi lebih dekat sama si Sore ini gitu, jadi gue peduli sama apa yang dilakukan Sore maupun Jonathan dan berharap untuk supaya apapun yang dilakukan ini berhasil gitu. Jadi gue kayak menyemangati mereka untuk berhasil gitu tujuannya. Itu bagi gue juga udah sulit loh bagi sebuah film lah untuk kayak gitu. Dan gue rasa gue cukup berhasil banget, apalagi secara pacing juga emang pertama lambat nih, nggak sesuai dengan selera orang Indonesia, dia lebih suka GJLS. Anyway, tapi ternyata enggak Begitu loop pertama cepet langsung. Iya, langsung cepet. Karena wow, ini tuh filmnya. Kayak gini tuh filmnya, kita dikasih review di dalam film itu gitu, bahwa ini yang akan lo hadapi sepanjang film. Kalau soal gambar, segala musik, gue rasa on point semua ya. Nah, gue sepakat soal teknis ya, tapi yang tadi lo bilang yang soal karakter di sini karena mereka praktis cuma berdua ya, Dion Wiyoko dan Sheila Dara, itu sebetulnya jadi menjawab pertanyaan banyak orang. Kenapa Sheila? Kenapa nggak Tika? Ya, yang main di web series gitu loh. Menjawab pertanyaan semua orang karena sebelum film ini Sheila Dara dan Dion Wiyoko tuh udah 7 kali main bareng. Beberapa diantaranya jadi pasangan. Beberapa diantaranya filmnya Yandi. Nah, di seriesnya Yandi maupun di film pendek JCDF, ya mereka JCDF juga suami istri. Sehingga chemistry-nya tuh udah dengan cepet dapet. Gua bayangin kalau misalnya ini 2 orang yang belum sedekat itu, ya akan susah menjaganya gitu ya, karena kita butuh chemistry yang instan. Jadi ketika di trailer kan ada saya Sore, istri kamu dari masa depan gitu, itu udah harus dapet. Nah, satu lagi jebakan yang harus ditanggulangi Yandi sebagai storyteller adalah konsep time loop ini tuh rawan bikin penonton bosan, karena memang by nature dia repetitif ya, memang udah karakternya time loop kan berulang-ulang repetitif. Nah, dia bisa menanggulangi itu. Kita nggak bisa ngasih tahu, tapi pokoknya dari treatmentnya dia membuat time loop itu nggak ngebosenin gitu loh. Itu yang membuat endingnya jadi satisfactory sih buat gue. Nah, karena perjalanan itu segala semua rintangan. Nah, hebatnya lagi yang seperti Bayu bilang adalah selain masalah high concept, kan ini high concept, teknisnya juga memanjakan mata dan telinga, ya, editingnya, musiknya, sinematografinya memanjakan telinga, art directionnya. Tapi yang lebih penting lagi adalah semuanya itu berakhir pada feeling ya. Jadi yang gitu, bahkan gue pada saat mulai ending sampai penutup gitu ya, itu gue kayak wow, nah, gue kayak apa ya, berdetak lebih kencang gitu lah, jantung tuh kayak sudah selesai masih mencerna gitu, kayak jadi masih berkesan banget. Kayak JCDF buat gue itu film yang nyari sempurna ya, karena dia bisa apa ya,
tantangan teknis yang sebegitu berat, tantangan teknis bercerita yang begitu berat bisa ditaklukkan dengan mulus gitu. Nah di sini selain itu gitu ya, selain itu ada feeling yang kayak kalau dibilang kan Bayu bilang satisfactory, memuaskan gitu ya, tapi ini kayak ketendang gitu loh ya. Jadi yang di satu sisi memuaskan, tapi di sisi lain Karena kita kan udah tahu dari awal bahwa apa yang mereka harus lakukan dan tujuannya apa gitu. Gue bukan spoiler. Nah, karena gagal-gagal terus, mau nggak mau kita mikir dong gimana cara berhasilnya. iya. Dan menurut gua kayak film seperti ini, caranya si Yandi mengakhiri film ini Luar biasa. melebihi ekspektasi Iya. gue. Jadi sebetulnya Yandi ini menggunakan formula ya, Bang. Iya. Formula, tapi dia sama formulanya yaitu ini ada karakter utama, ya. Karakter utamanya punya target, ya kan? Punya target. Kemudian filmnya itu tentang bagaimana si karakter ini berusaha mencapai ke target itu, ya kan? Konfliknya tentu ada gagalnya, halangan kan gitu ya. Itu formula yang umum banget gitu. Iya. Formula umum. Nah tapi dia bisa bikin ini Yandi aja udah gitu ya. Dia bisa bikin ini kayak yang fresh gitu. Jadi ketika nonton nggak berasa formulanya. Ketika kita pikirin sekarang baru oh iya ini kan formula banget gitu. Sebegitu pandainya Yandi bermain di bahasa film. Oke, agak susah untuk bahas detailnya ya, tapi kalau menurut gue sore ini makin mengukuhkan Yandi Lores buat gue pribadi ya, itu sebagai kalau mau dibilang salah satu dari sedikit sutradara Indonesia terbaik, menurut gue dia saat ini ada di nomor 1 deh, sutradara terbaik Indonesia itu, karena dia menurut gue dia udah storytellingnya tuh masterful. Gitu. Dia boleh cerita tentang hal yang biasa kayak satu kakak 7 ponakan, keluarga cemara, tapi dia bisa merangkainya. Cara dia bercerita itu yang how-nya itu yang bikin dia jadi film-film itu enak banget untuk dinikmati. Iya. Oke. Ada lagi? Gue rasa itu. Short. Gak bisa kurang dari 9. Iya. Gue di atas itu mungkin ya. Karena ini one of the year's best. iya, jadi gue ketika nonton satu kakak 7 ponakan kan dia mainnya Januari ya, kita bilang pas Januari ini kayaknya udah calon film terbaik tahun ini. Betul. Ternyata begitu sore Saingan beratnya. gue ngeliat sore apa bisa nih, karena kan satu kakak 7 ponakan kayaknya udah bagus banget. Makanya gue agak sulit memutuskan mana yang lebih bagus. Karena kalau resensi bias ya. Jadi sebetulnya ya gue ngeliat di FFV nanti tidak tertutup kemungkinan ya dia akan mengulangi sejarah yang diindahkan oleh Teguh Karya. Kalau 85 Teguh Karya itu dia dapat nominasi Piala Citra untuk 2 film yang berbeda ya. Sutradara terbaik untuk 2 film yang berbeda, dan kedua filmnya masuk nominasi film terbaik, Yaitu Dua Tanda Mata dan Secangkir Kopi Pahit. Gitu. Ya. Nah, apakah yang bisa mengulang ini layak banget sih? layak. Oke. Terima kasih udah mampir. Silakan komen. Yang terutama kalau yang udah nonton ya. Jangan komen spoiler semua bang. Kita udah kasih warning di awal. Iya. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.